Selamat pagi semuanya. Sangat senang rasanya saya bisa membuka presentasi hari ini di hadapan kalian semua. Dalam waktu 1 jam ke depan, saya akan coba paparkan kepada rekan-rekan terkait topik insiden investigasi, di mana penjelasan ini diharapkan bisa membantu rekan-rekan dalam melakukan proses investigasi, memahami tujuan serta manfaat dari penjelasan topik kita kali ini, sehingga ke depannya kita semua bisa melakukan proses investigasi sesuai dengan makna dari investigasi itu sendiri. Sasaran sharing atau workshop ini adalah peserta sharing dapat menjelaskan tujuan dan manfaat penyelidikan kecelakaan kerja, mengenal kasus-kasus kecelakaan kerja yang perlu dilakukan penyelidikan, mampu melakukan proses wawancara terhadap korban dan atau saksi secara efektif, mengenal metode dan kegunaan analisis kecelakaan kerja, serta mampu mengaplikasikannya, mampu menyiapkan laporan penyelidikan yang komprehensif. Pengertian dari insiden adalah suatu peristiwa atau kejadian yang tidak direncanakan sebelumnya. Kejadian tersebut tidak atau sudah menimbulkan kerugian. Sedangkan pengertian dari kecelakaan adalah suatu peristiwa atau kejadian yang tidak direncanakan sebelumnya dan kejadian tersebut sudah menimbulkan kerugian. Kemudian pengertian dari hampir celaka atau near miss adalah suatu peristiwa atau kejadian yang tidak direncanakan sebelumnya. Kejadian tersebut belum menimbulkan kerugian. Jadi pengertian dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dapat disimpulkan sebagai berikut. Kecelakaan kerja adalah kejadian yang tidak diinginkan dan tidak terencana yang terjadi di tempat kerja atau berkaitan dengan pekerjaan. Kecelakaan kerja dapat menyebabkan cedera, penyakit akibat kerja, bahkan kematian. Sementara penyakit akibat kerja adalah gangguan kesehatan yang disebabkan oleh pekerjaan dan lingkungan kerja PAK, dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti lingkungan kerja, cara kerja, perilaku pekerja, dan alat yang digunakan saat bekerja. Faktor-faktor ancaman resiko di area kerja antara lain tenaga kerja, alat kerja, dan bahan. Hubungan tenaga kerja dengan alat kerja memiliki risiko keselamatan tenaga kerja itu sendiri. Kemudian risiko yang timbul dari hubungan alat kerja dan bahan adalah pencemaran lingkungan. Sedangkan hubungan tenaga kerja dengan bahan memiliki risiko kesehatan pekerja baik yang berhubungan langsung atau tidak langsung. Beberapa contoh proses terjadinya kecelakaan kerja bisa kita amati bersama. Dari mulai unsafe condition, unsafe act, near miss, dan akhirnya terjadi kecelakaan. Menurut Permenaker nomor 5, tahun 2021, kecelakaan kerja diartikan kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya, serta penyakit yang disebabkan oleh dampak dari pekerjaan dan lingkungan kerja.
Risk Containment Audit fokus pada dasar dari piramida bahaya. Metode dari RCA adalah dengan menekan risiko atau bahaya yang teridentifikasi untuk mengurangi terjadinya kecelakaan di lokasi kerja. Unsafe condition dapat diartikan suatu kondisi fisik atau keadaan berbahaya yang memungkinkan dapat mengakibatkan terjadinya kecelakaan. Sedangkan unsafe act adalah perilaku atau tindakan membahayakan yang memberikan peluang terjadinya kecelakaan untuk dirinya sendiri atau orang lain. Apa itu investigasi kecelakaan kerja? Investigasi kecelakaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencari penyebab utama terjadinya suatu kecelakaan dan menentukan dengan tepat tindakan perbaikan yang dilakukan setelah ditemukan fakta sebenarnya dari kecelakaan yang terjadi. Tujuan utama investigasi kecelakaan adalah mencari fakta-fakta dan penyebab dari kasus terjadinya kecelakaan agar dapat diambil tindakan pencegahan sehingga kecelakaan yang sama tidak berulang kembali. Siapa yang melakukan investigasi? Safety Committee Members atau P2K3, Immediate Supervisor, Department Manager, Safety Officer dan Other Safety dan Health Professional. Terdapat berbagai metode investigasi, sebab dan akibat dari insiden, antara lain, metode 5, WISE Analysis, Fishbone Diagram Analysis, metode SCAT, Systemic Cause Analysis Technique, dan metode investigasi lainnya. Metode 5, WISE Analysis, fokus pada mencari akar permasalahan dengan cara bertanya mengapa secara berulang. Metode ini merupakan salah satu teknik dalam root cause analysis, RCA, yang digunakan untuk menganalisis penyebab kesalahan pada proses bisnis. Analisis Fishbone Diagram atau diagram tulang ikan berfokus pada mengidentifikasi dan memvisualisasikan penyebab suatu masalah. Metode SCAT Systematic Cause Analysis Technique berfokus pada menyelidiki dan mengevaluasi penyebab kecelakaan kerja. Metode ini dapat membantu penyelidik menemukan akar penyebab kecelakaan dengan membuat daftar setiap faktor penyebab kecelakaan. Metode SCAT memiliki beberapa keuntungan, di antaranya sederhana dan tepat untuk memeriksa efektivitas investigasi kecelakaan. Dapat digunakan untuk menganalisis dan mengevaluasi penyebab kecelakaan. Dapat digunakan untuk mengembangkan efektivitas pengendalian kecelakaan. Dapat dijadikan pengingat untuk mencegah dan mengendalikan kecelakaan serupa. Perencanaan investigasi. 1. Tujuan dari investigasi. 2. Perangkat atau peralatan. 3. Tim investigasi. 4. Koordinator. 5. Area authority atau supervisor lapangan. Dan 6. Specialist investigator. Tujuan dari investigasi adalah mencari akar penyebabnya atau root causes, menentukan tindakan perbaikan, mencegah terjadi kecelakaan berulang, meningkatkan kinerja K3, pembelajaran untuk diri sendiri atau orang lain, memenuhi peraturan perundang-undangan, perangkat atau alat kerja yang dibutuhkan antara lain, dasar hukum, prosedur, ATK, recorder, kamera, tim investigasi, koordinator investigasi, anggota investigasi, spesialis investigator, supervisor lapangan atau authority incident area. Proses insiden investigasi dilakukan oleh tim investigasi yang dibentuk, kemudian tugas tim sesuai dengan pembagian tugas yang dikoordinir oleh koordinator. Dan proses investigasi dipimpin oleh spesialis investigator. 5 fase pada proses insiden investigasi adalah fase 1, analisis situasi. Fase 2, pengumpulan informasi. Fase 3, analisa data masalah. Fase 4, rencana perbaikan. Fase 5, audit dan tinjauan ulang.
Beberapa fokus pada fase analisa situasi adalah identifikasi sumber-sumber yang ada di TKP, mengatur pengamanan TKP, memperhatikan apa yang terjadi, dan pengelolaan kondisi agar tidak membahayakan dengan mengeliminasi bahaya sebagai berikut. Pengisolasian dan mengamankan area TKP, proses, sistem, peralatan, equipment, dan properti mengevaluasi TKP dan membuat jadi aman. Tidak ada bahaya kedua, dan jika diperlukan lakukan untuk melepas energi tersisa, melepas tekanan panas tersisa, menerapkan lockout-tagout, memberikan ventilasi dan melakukan tes. Mengumpulkan informasi pada fase 2 antara lain, mengelola sumber-sumber data dengan melakukan pendekatan dengan saksi langsung dan tidak langsung guna pengumpulan data, memastikan proses pengendalian atau kontrol yang mungkin telah dilakukan, mencatat dugaan awal, penyebab terjadinya kecelakaan, sumber-sumber informasi yang menjadi perhatian di antaranya, tempat kejadian perkara, korban dan saksi-saksi, foto-foto di TKP, sketsa, dokumentasi, dan peralatan yang digunakan saat terjadi kecelakaan. Metode pengumpulan informasi perlu juga dilakukan guna menyingkat waktu pada proses investigasi. Melakukan observasi di TKP, peralatan dan material yang digunakan saat kejadian, video recording, pengambilan foto-foto, dan membuat sketsa atau pemetaan TKP, interview di lapangan, dan menjaga kerahasiaan informasi, menjaga keakuratan data yang didapat, reka ulang, dan tinjauan pada dokumentasi. Pengumpulan bukti-bukti yang diperlukan antara lain. Yang pertama, memeriksa TKP. Carilah hal-hal yang akan membantu Anda memahami apa yang terjadi, mengarahkan pada tujuan Anda untuk mendapatkan jawaban yang tepat, siapa korban dan siapa saja yang terlibat, apa yang terjadi, di mana, kapan dan bagaimana, kejadiannya secara singkat. Misal, ada penyok, retak, goresan yang terjadi pada peralatan, tapak ban, jejak kaki, tumpahan atau kebocoran tersebar, atau terdapat bagian yang patah, dan lain-lain. Langkah kedua, buat diagram TKP, gunakan kertas untuk membuat diagram. Tentukan lokasi dan semua bagian yang ada, peralatan, parts, equipment, spill, persons, dan lainnya. Catat jarak dan ukuran, tekanan dan temperatur. Catat arah mata angin dan tandai bagian utara pada peta. Langkah ketiga adalah pengambilan foto atau dokumentasi di TKP setelah kejadian. Ambil foto pada bagian-bagian di TKP yang mungkin dapat menyediakan pemahaman apa yang terjadi atau mengungkap suatu rencana seseorang. Ambil foto pada bagian-bagian yang tidak akan tertinggal atau yang akan dibersihkan, misal sisa cemaran, tapak ban, tapak kaki, dan lain-lain. Data yang dicari investigator pada fase ini adalah paper, position, people, parts. Tinjau ulang semua catatan. Periksa training records. Apakah pelatihan telah diberikan? Kapan pelatihan diberikan? Periksa equipment maintenance records. Apakah inspeksi pernah dilakukan? Apakah service record tersedia? Apakah kejadian ini dari suatu kegagalan? Kemudian periksa catatan kecelakaan atau accident records. Apakah insiden serupa melibatkan karyawan lain? Baru, lama. Lakukan interview korban dan saksi-saksi. Lakukan interview secepatnya setelah insiden. Interview setiap orang secara terpisah. Jangan biarkan saksi untuk berunding sebelum interview. Ingat, tujuan Anda untuk mendapatkan jawaban yang tepat tentang siapa, apa, di mana, dan kapan. Saat pelaksanaan interview, Anda harus memastikan kondisi atau suasana yang santai dan tidak tegang. Orang mungkin tidak mau membahas insiden tersebut. Bisa jadi mereka berpikir akan menjadikan masalah untuk seseorang atau orang lain. Pastikan orang yang Anda interview nyaman dan tidak tertekan. Yakinkan bahwa ini hanyalah proses pencarian fakta. Ingatkan bahwa fakta-fakta akan digunakan untuk mencegah terulangnya insiden serupa di kemudian hari. Lakukan pencatatan, bertanyalah dengan bentuk pertanyaan terbuka. Apa yang Anda lihat? Apa yang terjadi? Bagaimana? Mengapa? Atau ceritakan tentang. Jangan memberikan saran. Jika saksi tersandung sebuah kata atau konsep, jangan tergesa-gesa Anda bantu. Jangan mengajukan pertanyaan yang bersifat pengarahan.
Misal, buruk, kenapa operator forklift tersebut mengemudi sembarangan? Baik, bagaimana forklift operator tersebut mengemudi? Jika saksi mulai menawarkan alasan atau penjelasan, dengan sopan Anda tolak dan mengingatkan saksi untuk tetap dengan fakta-fakta yang diketahui. Meringkas apa yang Anda telah sampaikan. Perbaiki kesalahpahaman dari kejadian antara Anda dan saksi. Tanyakan saksi atau korban untuk memberikan rekomendasi untuk pencegahan. Agar kejadian yang sama tidak terulang kembali, saksi biasanya memiliki informasi atau solusi untuk masalah yang terjadi. Buat salinan tertulis atas pertanyaan yang ditandatangani oleh saksi. Hal terbaik jika saksi menulis pernyataan mereka sendiri. Catatan interview yang ditandatangani oleh saksi dapat digunakan atau rekaman interview jika saksi menolak untuk menulis pernyataan. Tahap fase 3 adalah analisis data, kumpulkan semua mata rantai kejadian, memeriksa semua bukti yang didapat, meninjau semua laporan, pilih informasi yang relevan, kelompokkan data yang dipilih, kelola fakta-fakta yang sebenarnya, dan konsultasikan dengan advisor. Tentukan kekurangan dan identifikasi semua penyimpangan dari standar yang ditentukan. Identifikasi inkonsistensi, buat laporan, dan meninjau semua kesimpulan, kemudian merumuskan rekomendasi. Yang mempengaruhi faktor penyebab dari kejadian adalah orang, peralatan, material, lingkungan kerja, dan manajemen. Yang perlu diperhatikan dan diketahui pada faktor penyebab orang antara lain. Apakah secara mental dan fisik karyawan atau korban mempunyai kemampuan melaksanakan pekerjaan tersebut? Apakah karyawan tersebut memahami semua persyaratan untuk melaksanakan praktek kerja dan menciptakan kondisi kerja aman? Apakah karyawan tersebut memahami dan menerima tanggung jawabnya? Sedangkan faktor penyebab dari peralatan atau material yang perlu diperhatikan dan digali adalah apakah terjadi kerusakan pada peralatan atau material? Jika terjadi kerusakan pada peralatan atau ketidaksesuaian material, apakah hal itu disadari dan dilaporkan sebelumnya? Apakah peralatan atau material yang sesuai tersedia dan digunakan? Apakah desainnya sesuai untuk pekerjaan tersebut? Faktor penyebab lingkungan kerja perlu dipertimbangkan dan dicatat. Apakah tata letak atau housekeeping di tempat kerja memberikan kontribusi atas kejadian tersebut? Apakah kebisingan, debu, penerangan, panas, atau asap menjadi salah satu penyebab kejadian ini? Apakah lokasi tempat kerja dan peralatan yang digunakan dipaksakan? Apakah kondisi berbahaya disadari dan cara pengendalian telah dilakukan? Apakah cara pengendaliannya sudah benar dan efektif? Faktor penyebab manajemen sangat penting untuk diketahui, catat dan tanyakan hal sebagai berikut. Apakah prosedur atau SOP atau instruksi kerja atau checklist dilaksanakan dan memadai? Apakah program pelatihan dilaksanakan dan efektif? Apakah supervisor telah dilatih dan melaksanakan kerja secara benar? Apakah audit dan pantauan sistem manajemen berjalan? Apakah sistem manajemen risiko dilaksanakan? Menentukan penyebab terjadinya kecelakaan. Tindakan atau perilaku karyawan. Perilaku aman atau tidak aman, dan atau perilaku yang berisiko kondisi lingkungan. Penerangan, kebisingan, panas atau dingin, berdebu, berasap, housekeeping, kondisi peralatan rusak, tidak standar, berpagar, bocor, retak, kondisi material tidak sesuai spesifikasi, kualitas buruk, prosedur, instruksi kerja, checklist tersedia atau tidak, diikuti atau tidak, sesuai atau tidak. Pelatihan karyawan, apakah karyawan sudah diberikan pelatihan yang dibutuhkan atau belum? Untuk menentukan akar penyebab dari kecelakaan adalah sebagai berikut. Bila Anda telah menentukan contributing factors, maka lanjutkan dengan menggali lebih dalam. Jika kesalahan karyawan, apa yang menyebabkan perilaku itu? Jika mesin rusak, kenapa tidak diperbaiki? Apakah ada preventive maintenance-nya? Jika penerangan jelek, mengapa tidak diperbaiki? Jika tidak ada pelatihan, mengapa tidak diberikan? Fase 4 adalah rencana tindakan perbaikan. Lakukan identifikasi masalah yang sebenarnya dengan tujuan dari penerapan standar kinerja. Menetapkan standar tanggung jawab dan akuntabilitas. Menetapkan standar pengukuran. Menyusun rekomendasi, korektif dan tindakan atau prosedur.
menentukan tanggal, target yang spesifik dan mengatur berdasar prioritas risiko. Pertimbangkan pengaruh terhadap keuangan dan proses pada perusahaan. Review audit dan tindak lanjut pada fase 5. Meyakinkan tindak lanjut telah dilaksanakan. Hal ini penting untuk mengukur atau menguji, mengevaluasi dan memantau. Interview karyawan terkait melakukan perubahan yang diperlukan guna memenuhi sasaran yang disetujui. Investigasi kecelakaan harus ditinjau ulang dari fase 1 hingga fase 4. Diskusi atau koordinasi akhir tim investigasi. Tim investigasi berkoordinasi dan diskusi dengan data yang didapat untuk menentukan penyebab dasar, penyebab langsung dan penyebab utama dari insiden yang terjadi. Asumsi-asumsi hasil investigasi dari petugas atau tim investigasi akan dibahas sesuai fakta-fakta yang ada. Pola, metode atau teknik untuk menentukan root cause analysis dari insiden menggunakan metode yang dapat membantu penyelidik menemukan akar penyebab kecelakaan dengan membuat daftar setiap faktor penyebab kecelakaan yang efektif. Hasil final dari insiden investigasi disahkan dan dilaporkan sesuai alur prosedur perusahaan, kemudian disosialisasikan untuk dijadikan pembelajaran, agar hal serupa tidak terjadi berulang di kemudian hari. Demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian ini mungkin ada kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang menyinggung. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan, karena kesempurnaan sungguh hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatian dan sharingnya. Semoga kita dapat berjumpa kembali di kesempatan lain. Sebagai penutup, saya ingin mengutip pernyataan dari Walt Disney. Ia mengatakan, semua impian pasti bisa Anda wujudkan jika Anda memiliki keberanian untuk mengejar mereka. Artinya, jika Anda punya impian, maka genggam impian tersebut, yakini dan kejar. Percayalah bahwa impian Anda pasti bisa Anda wujudkan. Jalan ke lembah tidaklah rata, di ujung kali tumbuh melati. Ku mohon maaf segala kata, presentasi ini moga mengena di hati.